Stop kezoliman yang berasal dari diri sendiri. Kita wajib bahagia. Saya Rika, psikolog. Kenapa sih kok kita menzolimi diri sendiri? Emang bisa ya? Ya, kadang tanpa kita sadari kita sudah melakukan kezoliman pada diri sendiri. Kita merasa bahwa kesalahan ini terjadi karena orang lain. Padahal tanpa kita sadari, kezoliman yang terjadi pada diri sendiri itu memang berasal dari diri kita. Nah, sekarang saya akan melihat dari sisi psikologisnya. Kenapa kita harus menghentikan kezoliman pada diri sendiri? Karena kita pun harus merasakan sebuah kebahagiaan, ya. Jadi tanpa bahagia, hidup itu rasanya seperti mengalami kesulitan demi kesulitan, ya. Enak gak sih kalau hidup kita itu selalu banyak kesulitan? Pastinya gak enak, ya. Oke, sahabat-sahabat semua, saya di sini akan melihat kita sama-sama sadari gitu ya. Mengapa saya bisa menzolimi diri saya sendiri? Kita lihat, biasanya mereka yang memang tanpa disadari, yang mereka merasa ciri-cirinya ya, orang yang merasa dizolimi itu selalu banyak keluhan, selalu melihat masa lalu diceritakan kembali gitu ya, sehingga rasanya kok tidak memaafkan gitu ya. Oke, nanti kita lihat bahwa mereka yang memang merasa terzolimi yang berasal dari diri sendiri ya, beda lagi kalau dizolimi dari orang lain. Saya akan bahas dari diri sendiri, karena kalau dari orang lain kita sifatnya menghindar, tapi kalau dari diri sendiri tanpa kita sadari sebetulnya yang melakukan kesalahan, yang melakukan kesedihan, kekecewaan, kemarahan gitu ya, benci, dendam, itu sebetulnya diawali dari diri kita. Oke. Yang pertama, biasanya mereka yang memang melakukan kezoliman pada diri sendiri, tahap yang pertama adalah mereka memiliki harga diri yang rendah. Apa itu harga diri? Harga diri adalah satu nilai tentang persepsi mereka tentang dirinya gitu ya. Apakah saya baik atau buruk, itu dia persepsikan seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka sering merasa dizolimi, biasanya mereka merasa diintimidasi, dimanipulasi, dikhianati gitu ya. Bukan merasa ya, mereka tetap meng-ACC gitu ya lingkungan intimidasi mereka gitu ya. Mereka dilakukan abuse gitu ya, perbuatan-perbuatan buruk gitu, mereka tetap diam saja gitu ya. Terus mereka juga dimanipulasi, dibohongi, dikhianati, tetap diam saja gitu ya. Ini karena mereka memiliki harga diri, kalau saya lepas dari itu nanti gimana kehidupan saya gitu dia. Jadi dia takut sekali yang namanya kehilangan gitu dengan sosok yang memang menzolimi itu. Jadi kita lihat, kalau memang pada kenyataannya itu sudah sangat abuse gitu ya, sangat perilakunya sudah tidak bisa ditoleransi, kezoliman itu harus kita stop gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa takut kehilangan orang yang menzolimi kita. Jadi kita harus step by step, pelan tapi pasti kita mundur gitu ya. Dan tanpa penjelasan pun tidak apa-apa, karena tidak semua orang paham akan perilaku yang bisa kita jelaskan gitu ya. Pada intinya kita harus punya harga diri, kita harus punya, itu nggak baik, perilaku itu tuh nggak baik. Nah seperti itu ya. Kemudian kita juga tidak punya batasan diri sehingga mudah untuk dizolimi. Jadi orang-orang yang memang suka menzolimi, dia tahu nih orang kayaknya mudah banget untuk dizolimi gitu ya. Jadi kita harus tegas ketika memang batasan itu dilanggar, maka kita harus mundur gitu ya, agar orang itu tidak terus-menerus melakukan kesalahan pada diri kita atau menganiaya diri kita gitu. Jadi
kita yang paham gitu ya sampai sejauh mana saya kuat atau tidaknya gitu ya, sehingga kita bisa melakukan ini kayaknya sudah nggak sesuai, ini sudah di luar batas gitu ya. Jadi kita punya batasan. Oke, kenapa sih kita perlu yang namanya menghilangkan kezoliman itu? Yang pertama, semakin lama kezoliman yang kita rasakan, maka akan muncul yang namanya rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini kalau di posisi kesadaran ya, itu ada di posisi power, yaitu posisi yang kesadaran yang tidak baik, yang memiliki energi yang rendah. Kalau kita memiliki energi yang rendah, maka sangat jauh sekali kehidupan kita dari rasa bahagia itu sendiri. Oke, jadi sahabat-sahabat semua, kita sekarang harus sudah punya warning dalam diri kita. Apakah saya sedih, kecewa, sulit gitu ya, itu karena memang perilaku orang lain atau memang diri kita sendiri yang menerima kezoliman itu. Jadi ketika kita tidak bahagia, jangan salahkan orang lain, mungkin kita memang menyetujui ketidakbahagiaan itu. Oke, sampai di sini saya Umi Rika Psikolog bersama sahabat-sahabat. Insya Allah kita terus mengembangkan diri kita sehingga kita menjadi manusia yang bahagia, sejahtera, berlimpah, dan insya Allah surganya akhirat sudah kita dapatkan di dunia. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.